pantesan Indonesia kalah ternyata Vietnam gunakan cara ini. Saya resmikan laga Indonesia versus Vietnam diulang. Jadi harapan saya, Presiden AFF telah mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait pertandingan seru antara Timnas Indonesia dan Vietnam yang berlangsung tadi malam. Dalam laga tersebut, Vietnam dinyatakan menang dengan skor tipis 1-0. Namun, berbagai protes dan bukti kuat dari pihak Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Regional melakukan evaluasi mendalam. Menurut pernyataan resmi yang dirilis, keputusan pertandingan ulang diambil setelah ditemukan adanya indikasi pelanggaran serius dalam proses pertandingan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tindakan curang telah dilakukan oleh pihak tertentu yang memengaruhi jalannya laga. Hal ini membuat hasil pertandingan dianggap tidak mencerminkan sportivitas yang menjadi dasar utama kompetisi. Sepak bola adalah tentang keadilan dan integritas. Setelah mempertimbangkan bukti dan mendengar argumen dari berbagai pihak, kami memutuskan untuk menggelar pertandingan ulang demi menjaga kepercayaan publik terhadap olahraga ini, ujar Presiden AFF dalam konferensi pers. Keputusan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Para pendukung Timnas Indonesia menyambutnya dengan antusias, berharap pertandingan ulang dapat memberikan hasil yang lebih adil. Sementara itu, kubu Vietnam terlihat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, meskipun mereka menyatakan siap untuk bertanding ulang. Pertandingan ulang akan digelar tanpa perubahan besar dalam aturan dan di stadion netral untuk memastikan netralitas serta transparansi. Federasi juga telah menegaskan bahwa wasit dan perangkat pertandingan akan diganti untuk menghindari potensi bias. Langkah ini menunjukkan komitmen AFF dalam menjaga semangat fair play di lapangan hijau. Para penggemar sepak bola di Asia Tenggara kini menantikan laga ulang yang diharapkan berlangsung lebih seru dan penuh sportivitas. Kemenangan memalukan Timnas Vietnam atas Indonesia. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024, Minggu 15 Desember, sekaligus menghentikan rekor kemenangan atas The Golden Stars. Namun, kemenangan yang diraih Vietnam terbilang memalukan. Setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia, Vietnam meyakini pertemuan di grup B Piala AFF 2024 menjadi momen yang tepat untuk balas dendam dan meraih kemenangan. Keyakinan itu muncul karena Timnas Indonesia hanya menggunakan pemain U22 di laga ini. Sementara Vietnam menurunkan kekuatan terbaiknya. Dari starting 11 yang diturunkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, sebagai starter melawan Timnas Indonesia, 7 diantaranya juga masuk skuad saat pertemuan terakhir Vietnam versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, 26 Maret lalu. Ketujuh pemain itu adalah Philip Nguyen, Bùi Tiến Dung, Xuan Man Pham, Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc, Ho Han Tai, dan Nguyen Tien Linh. Dari seluruh pemain yang dimainkan Kim Sang-sik, termasuk pemain cadangan, ada 10 pemain Timnas Vietnam berstatus senior, termasuk Nguyen Van Toan dan Huat Van Cang. Sebaliknya, Timnas Indonesia hanya memiliki 2 pemain langganan tim senior yang menjadi starter, Asnawi Mangkualam dan Hoki Caraka. Itu pun Hoki jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Meski menghadapi Timnas Indonesia yang diperkuat pemain U22, Vietnam dibuat frustrasi. Memiliki 72% penguasaan bola sepanjang pertandingan, Vietnam gagal memanfaatkan semua keuntungan yang mereka miliki. Vietnam unggul kualitas pemain, pengalaman, dan unggul waktu istirahat, tapi tim asuhan Kim Sang-sik hanya mampu mencetak 1 gol lewat Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Bahkan ada momen di mana Indonesia nyaris unggul lebih dulu melalui Victor Detan di pertengahan babak kedua. Pada akhirnya, Timnas Vietnam berhasil mematahkan rekor buruk melawan Indonesia. Namun, kemenangan tipis 1-0 terbilang cukup memalukan. Hal itu terjadi karena perjuangan luar biasa para pemain muda Timnas Indonesia. Timnas Vietnam berniat memakai cara curang di Piala AFF 2024, yakni dengan memainkan pemain yang tidak memenuhi persyaratan FIFA. Pemain yang dimaksud adalah striker naturalisasi Rafael Son yang telah berganti nama menjadi Nguyen Xuan Son.
Dilansir dari media Vietnam, Zing News, Nguyen Xuan Son belum bisa membela timnas Vietnam di ajang internasional, kecuali uji coba. Menurut aturan FIFA, Nguyen Xuan Son yang tidak memiliki darah Vietnam harus tinggal 5 tahun di negara itu untuk bisa membela tim nasional. Nguyen Xuan Son resmi bergabung klub Vietnam Nam Dinh FC pada 2020, sehingga bisa diartikan pemain asal Brasil itu baru 4 tahun berada di Vietnam. Walau begitu, media Vietnam mengklaim bahwa Nguyen Xuan Son akan tetap disertakan oleh Vietnam. Mereka beralasan Piala AFF 2024 belum diakui FIFA. Piala AFF 2024 akan bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Vietnam berada satu grup dengan timnas Indonesia di grup B bersama 3 negara lainnya, yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Vietnam cuma libas tipis timnas Indonesia, fans negeri naga biru, menang susah payah lawan bocil, untuk apa bangga. Penggemar timnas Vietnam tak cukup senang meskipun tim kebanggaannya mampu mengalahkan timnas Indonesia. Seperti diketahui, dua rival abadi di kawasan Asia Tenggara itu saling bentrok. Skuad Garuda dan The Golden Star Warriors saling sikut pada laga ketiga grup B Asian Cup 2024. Pada laga kali ini, anak asuh Kim Sang-sik diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah. Laga tersebut berlangsung di Viet Tri Stadium, Phu Tho, pada Minggu, 15 Desember 2024, malam WIB. Berstatus sebagai tuan rumah membuat Vietnam tampil gahar sejak menit awal. Mereka mampu menekan Muhammad Ferrari DKK untuk bermain di area pertahanan sendiri. Hingga pada akhirnya, tim tuan rumah memastikan 3 poin usai meraih kemenangan tipis 1-0. Nguyen Quang Hai menjadi aktor utama di balik kemenangan Vietnam lewat golnya pada menit ke-77 di laga ini. Ini juga menjadi pertanda berakhirnya kesengsaraan The Golden Star Warriors saat bersua tim merah putih. Pada 3 pertemuan sebelumnya, Quang Hai DKK tak mampu menang atas Indonesia. Mereka selalu menelan kekalahan tanpa mencetak 1 gol pun. Oleh sebab itu, kemenangan ini disambut meriah para pemain dan staf kepelatihan. Namun, di lain sisi kemenangan ini nyatanya belum cukup bagus di mata penggemar. Melansir dari VN Express, banyak penggemar timnas Vietnam yang kecewa dengan hasil ini. Mereka kecewa akibat anak asuh Kim Sang-sik hanya meraih kemenangan tipis. Padahal, kali ini Golden Star Warriors berhadapan dengan sekumpulan pemain muda Indonesia. Namun, tim negeri naga biru tetap tak mampu meraih kemenangan besar. Oleh sebab itu, sebagian penggemar tidak bangga dengan pencapaian ini. Skuad Indonesia sebagian besar terdiri dari pemain muda di bawah 22 tahun, tapi bermain seperti ini melawan Vietnam adalah hal yang luar biasa. Vietnam sama sekali tak bagus, tulis @VNP, cuma menang 1-0 padahal punya keuntungan tuan rumah, lebih berkualitas, lebih berpengalaman, kata @Josem 3 bintang 3. Kalau tim punya banyak pengalaman melawan U22 dan menang susah payah, untuk apa bangga? Kata Trans. Nah, meski begitu, anak asuh Kim Sang-sik sudah meletakkan 1 kakinya di babak semifinal. Kini mereka menempati peringkat pertama grup B dengan 6 poin. Hanya butuh 3 poin lagi bagi Vietnam untuk mengunci tiket menuju semifinal. Sedangkan timnas Indonesia duduk di peringkat kedua dengan 4 poin.